materi kita bersama Ko Yudi. Selamat sore Ko Yudi. Sore Pak Chandra. Ya, gimana kabarnya Ko Yudi? Kabar baik Pak. Mantap. Nah, sekarang kita bahas apa nih Pak untuk sore hari ini Pak? Hari ini kita akan bahas tentang swing trading nih. Mantap Jadi nih. kalau tadi siang sama Pak Hiban bahas scalping, sekarang kita bahas yang swing. Asik. Keren. Yaudah, langsung saja Pak. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, aku izin share ya. Oke. Selamat sore Bapak Ibu, Sobat Mira Asset semuanya. Hari ini aku akan sharing tentang swing trading. Nah, tentang swing trading itu sendiri sebenarnya gimana sih kita bisa cari saham yang bisa kita swingin, itu menjadi salah satu pertanyaan yang paling umum yang sering ditanyakan sebenarnya. Jadi hal yang paling pertama adalah kita dapat mengenali yang namanya market cycle. Itu satu hal yang menurut aku wajib untuk dimengerti sama seluruh investor, sehingga kita pun bisa mengerti bahwa pergerakan harga sekarang ini kurang lebih ada di fase apa, sehingga efeknya nanti akan kemana dan seperti apa juga. Dan kalau mau swing, maka fokusnya hanya pada saat saham uptrend aja, nggak bisa sahamnya lagi downtrend kita mau swing. Kenapa? Karena namanya aja lagi downtrend, paling kalau lagi downtrend ya segala kenaikan hanya bersifatnya dead cat bounce atau technical rebound aja. Jadi ya bagusnya hanya untuk di scalping aja, bukan untuk di swing. Jadi sekali lagi, untuk swing sendiri kita harus mengerti yang namanya market cycle dan fokus hanya pada saat yang sahamnya uptrend aja, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih di market cycle ini pasti ada yang namanya selalu fase tentang akumulasi, dan sekali lagi akumulasi ini pasti adanya di fase bawah, lalu ada uptrend atau marking up, lalu ada distribusi, lalu dia ada marking down gitu ya. Dan ini akan selalu berulang seperti ini polanya gitu. Jadi kalau misalkan kita cari saham-saham yang bisa di swing seperti apa, berarti beli saham-saham yang baru pertama kali keluar dari fase akumulasi. Tandanya apa? Dia berconsolidation dan dia breakout, biasanya ada volume, maka kita masuk di sini. Dan kapan keluarnya, kita biarkan sampai dia break dari distribution dan baru kita keluar. Nah, inilah yang kita manfaatkan dengan swing trading gitu ya. Nah, bisa juga di dalam perjalanan kadang ketemunya seperti ini. Jadi dia udah berconsolidation di bawah, masuk dalam fase accumulation, lalu dia naik ke atas, lalu dia ternyata consolidation, kita udah nembak dia distribusi, habis kita jual, ternyata dia naik lagi ke atas. Apa yang terjadi? Sebenarnya waktu dia berconsolidation ini, dia terjadi namanya reaccumulation atau reakumulasi gitu ya. Tahu dari mana dia akumulasi atau distribusi? Maka kita harus menunggu dia break atas atau break bawah. Kalau dia break bawah, berarti terkonfirmasi dia akan melanjutkan penurunan karena di fase consolidation di atas dia adalah distribusi. Tapi kalau dia ternyata break lagi ke atas, berarti kita masih bisa duduk diam di dalam sehingga kita menikmati perjalanan swing dalam investasinya kita, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di dalam chart seperti ini dengan kasat mata, berarti kita harus bisa melihat bahwa kurang lebih posisi-posisi cycle-nya ada di mana aja dan bergeraknya seperti apa. Karena yang namanya harga ini bergeraknya sekali lagi seperti gelombang gitu ya, dia ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, itu akan selalu terjadi seperti itu. Dan harus ingat bahwa dia pasti akan masuk ke dalam akum, lalu dia nanti habis itu dia akan memulai uptrend, lalu habis itu dia akan masuk ke fase distribusi, dan habis distribusi kalau misalkan kita beli dan nggak disiplin stop loss, dia akan dibawa turun sampai ke dasar, sampai nanti someday dia akan masuk lagi ke fase akumulasi balik, lalu dia akan kembali masuk ke uptrend, lalu sampai satu titik dia kembali akan distribusi lagi di atas, lalu habis itu dia akan kembali turun lagi ke bawah, dan berlaku seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita harus mengetahui bahwa harga ini bergerak seperti gelombang, dan apa yang naik akan turun, apa yang turun sampai akan naik lagi, tergantung dari fase yang sedang dialami. Makanya sebisa mungkin kalau misalkan kita perhatiin saham atau misalkan pergerakan harga saham tertentu, sebisa mungkin kita masuk di early stage atau pertama kali dia awal uptrend. Nah, kalau misalkan let's say ternyata nggak kebagian di awal, ya mungkin
di fase konsol ke-1 atau kedua maksimum itu udah masuk. Kenapa? Karena kalau udah di yang ketiga biasanya udah di akhir-akhir. Jadi sehingga jangan pernah memaksakan diri kalau harganya udah terlalu tinggi, ketinggalan udah terlalu jauh, udah naik 10 kali lipat, 15 kali lipat, 20 kali lipat dari harga dasar, misalkan dari harga dasar sini, kita baru mau beli, waduh itu biasanya bisa nyangkut di pucuk langit nanti. Jadi itu harus berhati-hati gitu ya. Nah, misalkan contoh lain, gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini kurang lebih pergerakan seperti apa. Oh, ternyata kurang lebih di sinilah distribusinya, gitu ya. Lalu di sini dia bergerak turun, lalu dia turun lagi ke bawah dan masuk lagi. Di sini adalah yang namanya accumulation balik. Setelah diakumulasi, dia akan kembali naik lagi ke atas. Dan ini adalah pola-pola yang akan selalu berulang dan kita harus mengerti pola itu. Dan pola ini berlaku di semua time frame, baik itu minutes, hourly, daily, weekly, monthly, berlaku semua. Tinggal nanti pada akhirnya kita men-set makin kecil time frame-nya, maka makin kecil efeknya. Gitu ya, makin besar time frame-nya, makin besar juga journey perjalanan naik dan turunnya, seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sekali lagi dia udah, let's say contoh di sini dia udah melewati fase akum dan dia mulai naik, ya kita akan tunggu sampai kapan? Sampai ya bisa dua hal, bisa sampai kena target atau sampai misalkan di sini patah. Dia patah, ya kalau udah patah dari dia punya distribusi, ya dia akan starting downtrend, makanya kita harus jual. Kalau nggak jual gimana? Ya kita bisa sangkut bertahun-tahun. Maksudnya gimana sangkut bertahun-tahun? Kenapa? Karena memang karena sekali lagi dia bergeraknya seperti gelombang, semuanya itu ada siklusnya gitu ya. Jadi misalkan contoh di sini let's say dari 2009 dia naik sampai ke atas, ini peaknya itu kurang lebih 2010 akhir, itu kurang lebih dari dasar sampai ke atas itu kurang lebih 2 tahun. Itu bercerita naik dari paling dasar sampai ke atas. Nah, kalau kita lihat dari di accumulation sampai kurang lebih dia distribution di paling atas, mungkin kurang lebih ya setahun setengah gitu ya. Jadi ini adalah golden period yang bisa kita manfaatkan untuk kita hold satu saham. Nah, kalau dia udah patah gimana? Ya mau ngomong kita harus keluar. Kalau misalkan kita nggak keluar gimana? Let's say di sini kita dikasih kesempatan keluar, nggak mau, gitu ya. Kenapa? Karena oh ini masuk lagi nih. Inilah yang disebut sebagai bull trap. Harapannya adalah dia kembali naik, padahal enggak. Dan mungkin di sini malah kita averaging lagi gitu ya. Kita beli lagi dan pada akhirnya malah nyangkut dan di sini break daripada dia punya support. Sini kita nggak mau disiplin, maka dia akan turun sampai kapan tuh? Ini bisa bertahun-tahun. Ini dari sini 2011 sampai dasarnya 2016 aja ini udah 5 tahun. 5 tahun tuh kita floating loss. Setelah 5 tahun 2017-2018 baru ceritanya BEP. Jadi 7 tahun dari titik sini sampai ke sini kita cuma ceritanya nyari BEP gitu ya. Sedangkan yang namanya kita berinvestasi, kita pengennya adalah setiap tahun minimal pasti di atas deposito gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kita nyangkut salah cycle ke bagian turun, maka untuk balik lagi ke harga modal kita karena kita belinya di paling atas itu bisa 3, 5, 7 bahkan lebih, bahkan nggak bisa nggak balik lagi gitu ke harganya. Maka sebenarnya harus tetap disiplin. Kalau misalkan dia memang sudah terdistribusi, ya better kita keluar dulu. Nanti masuk lagi kapan? Masuk lagi ketika dia mulai akumulasi balik. Jadi misalkan tadi misalkan contoh di sini gitu ya. Dan ini bisa begini gitu. Jadi misalkan kita let's say ceritanya adalah kita di sini cut dulu, misalkan ceritanya kita rugi. Kita punya spread dari sini ke sini tuh lumayan gede dengan kita let's say misalkan beli di sini gitu ya. Dan waktu yang kita keluarin jauh lebih hemat. Sekitar 7 tahun tuh kita udah bisa muter-muter dulu ke saham-saham yang lain. 7 tahun kemudian kita bisa beli lagi di harga bawah. Jadi dengan modal yang sama, kita bisa beli di sini dengan jumlah yang jauh lebih banyak dan harga yang lebih murah. Dan ketika dia harganya balik ke sini, kita bisa dapat profit mungkin double, triple dibandingkan dengan kita hanya men-hold saham yang udah nanggung kita beli di atas, kemudian kita biarkan sampai turun di bawah dan biarkan dia balik ke atas. Banyak opportunity loss yang akan terjadi kalau misalkan kita membiarkan seperti itu. Kalau misalkan tujuannya adalah investasi, maka kita harus berinvestasi ketika harganya di bawah. Itu harga murah, bukan ketika harganya mahal. Kalau belinya udah di harga mahal, itu bukan investasi. Kenapa? Karena investasi itu
beli barang sebisa mungkin, semurah mungkin, sehingga kita bisa jual setinggi mungkin. Tapi kalau kita belinya udah tinggi, ya lebih baik di tradingin aja sebetulnya dibandingkan diinvestasikan. Dan investasinya baiknya menggunakan cycle gitu ya. Satu cycle mungkin sekitar 9 bulan atau 2 tahun itu adalah golden periodnya. Kalau misalkan lewat gimana? Ya bisa begini kebagiannya nanti. Dan misalkan contoh di sini dari 2016 sampai 2018 ini golden periodnya 2 tahun. Dari sini 2009 ke 2011 golden period dia naiknya 2 tahun. Jadi lebih dari 2 tahun biasanya nggak terlalu bagus. Ya, jadi kalau misalkan belajar cycle market itu udah lebih enak. Kenapa? Karena kalau kita mau nge-hold baru keluar dari accumulation, kita udah tahu nih kurang lebih kita mau nge-swing berapa lama. Oke. Golden period yang gede di swing time frame yang gede, oke 9 bulan sampai 2 tahun. Tapi bisa nggak kalau misalkan saham-sahamnya let's say third liner, ya bisa-bisa aja. Fase seperti ini sama berlaku, cuman time frame-nya dipercepat. Biasanya berlakunya dari 6 mingguan. Jadi satu cycle di yang third liner gitu-gitu biasanya bisa naik sampai ke peak kurang lebih 6 minggu sampai ya 2 bulan 3 bulan lah. Jarang lebih dari itu. Bisa nggak lebih? Ada tapi jarang gitu ya. Tapi kalau misalkan kita boleh perhatiin, yang paling penting adalah kita beli, kita udah tahu kurang lebih bagaimana arah harga ini bergerak, lalu fasenya ada di mana, sehingga kita bisa menentukan kurang lebih exit buy time-nya kurang lebih berapa lama. Oh, karena ini masuk ke terliner kurang lebih mungkin kalau kita mau nge-swing 6 minggu. Selama saham yang nggak ada notasi khusus masih agak berani lah ya buat nge-swing. Tapi kalau sahamnya penuh notasi gitu, ada apa ya, ada S, ada A, ada M, ada B, ada E, ada L, ada D, ada X, itu boleh berhati-hati. Kenapa? Karena saham-saham yang dikasih notasi khusus oleh IDX sebaiknya bukan saham yang cocok untuk diinvestasikan atau di swing gitu. Kenapa? Karena bisa kapanpun saham itu kena suspend mendadak. Gitu. Jadi contoh beberapa bulan yang lalu kebelakangan ada beberapa saham yang cukup besar, terkenal, dan kena suspend gitu kan, sampai sekarang belum buka-buka. Jadi hati-hati kalau misalkan kita menggunakan swing, hati-hati saham yang dibeli sebisa mungkin jangan ada notasi khusus supaya nggak kena kunci gitu ya. Nah ini contoh lain juga dari sini kurang lebih dia naik dari dia IPO sampai dia ke peak, sampai dia harga paling puncak nih berapa lama nih? Kurang lebih 1 tahunan lah ya, 1 tahun lebih sampai 2 tahun. Nah dari puncak boleh perhatiin kalau misalkan kita ceritanya, harga sahamnya naik terus, beli dia di paling atas. Waktu dia break daripada dia punya distribution phase gitu ya, bisa nggak balik lagi ke harga yang sama? Mungkin bisa gitu ya, ke harga yang kurang lebih relatif kurang lebih ke harga yang relatif sama. Bisa nggak? Ya mungkin bisa aja, tapi kita butuh waktu berapa lama gitu ya. Nah kalau contoh di sini dari dari titik sini ke sini gitu ya, ini kurang lebih kita butuh waktu itu 5 tahun gitu ya. Jadi ini adalah kalau ceritanya dia balik. Dan sekali lagi 5 tahun itu perjalanan yang investasi yang panjang, dan kita tiap hari lihat porto kita hanya floating loss, dan 5 tahun kemudian hanya cerita balik modal, itu menurut aku pribadi nggak bagus. Jadi sekali lagi sebaik mungkin waktu kita beli berinvestasi, kenali cycle-nya. Kalau dia udah didistribusi dan turun, harus sangat disiplin, nggak boleh nggak keluar. Untung rugi pokoknya keluar. Gitu. Kalau nggak bisa nyangkut di paling pucuk. Nah kalau misalkan dia udah di bawah, harganya turun terus gini dan dia break daripada dia punya akumulasi, kita beli ikut. Tahan sampai kapan? Tahan sampai dia patah atau tahan sesuai time period-nya. Misalkan 9 bulan sampai 2 tahun itu adalah golden period-nya dia, supaya kita bisa memaksimalkan swing-nya dia dari early stage-nya sampai ke distribusi phase-nya. Gitu ya. Itu yang paling menyenangkan sebenarnya. Nah, ini contoh yang umum tuh 5 tahun, bisa nggak lebih cepat? Bisa aja. Contoh kayak di sini, ini kurang lebih peak-nya 2018, di sini peak lagi 2021, jadi waktu dari sini ke sini 3 tahun. Tapi apakah selalu pola cycle ini berlaku seperti ini?
enggak juga. Ini adalah salah satu yang ideal 3-5 tahun sesuai time cycle-nya, 3-5 tahun satu kali cycle. Tapi apakah pasti selalu seperti ini? Enggak juga. Ada banyak yang udah belasan tahun, puluhan tahun sampai sekarang nggak pernah balik ke harga peak-nya lagi. Jadi sekali lagi hati-hati kalau misalkan dia udah harganya naik sangat tinggi dan kita beli di harga yang sangat tinggi dan dia turun dan melewati dia punya distribusi fase, kita nggak stop loss, hati-hati bisa minusnya tuh nggak main-main, bisa sampai 90-99% tuh bukan hal yang mustahil. Jadi masih minus 5-10% tuh benar-benar harus disiplin menyelamatkan 90-95% asetnya kita supaya dalam waktu 5 tahun ke depan kita masih bisa trading, kita masih bisa invest, kita masih bisa alokasikan dananya kita ke saham yang masih naik, sehingga 2 tahun 3 tahun kemudian waktu dia break di sini kita bisa beli di harga bawah. Jumlah dibandingkan yang di sini, kita bisa jauh beli lebih banyak di sini dengan harga yang jauh lebih murah dengan jumlah yang jauh lebih besar. Jadi selama kita bisa selalu punya portofolio yang selalu arahnya adalah naik gitu ya, kita menghindari porto yang isinya saham yang turun, itu kita benar-benar bisa maximize kita punya portfolio gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui siklus market, konsentrasikan saham-saham kita hanya sekali lagi pada saat sahamnya uptrend. Ini sekali lagi kalau mau nge-swing ya, Bapak Ibu, kalau mau scalping ya gunakan momentum aja, mau saham apapun sebenarnya bebas sih. Tapi kalau swing itu uptrend tuh keharusan, nggak bisa enggak. Kalau enggak nanti bonyok gitu ya. Nah contoh misalkan ini ada saham apa nih, Era, dia keluar dari fase apa nih, accumulation, ini udah keluar nih, maka dikombine dengan pelajaran yang kemarin, misalkan karena aku ada sempat mention tentang box gitu ya, bisa nggak sih, maksudnya kita bisa bikin set target ke atas ya, bisa-bisa aja. Misalkan dari ini kan kita udah tahu nih tinggi dari kotaknya ini berapa buat nge-swing ya. Satu kali kotak ini kita copy aja ke atas. Kalau dia tembus, kita copy lagi ke atas 2 kali. Kalau tembus lagi, kita bisa copy lagi ke atas. Umumnya bisa sampai 3 kali. Nah kalau udah sampai 3 kali mau jual lah gitu, karena udah kena target gitu. Selama belum sampai sana gimana? Ya dikawal aja naik gitu. Selama dia masih naik kita masih boleh nge-keep. Tapi kalau misalkan dari 3 dia masih tembus terus naik ke atas gimana? Ya keep aja sampai dia reverse ya, atau dia distribusi ya kita keluar gitu. Nah tapi kalau sahamnya naiknya sekali lagi nggak kira-kira, misalnya dari sini langsung naiknya kayak tiang bendera, kalau saran aku jual di target gitu. Karena problemnya adalah kalau misalkan dia naik terus-terusan begitu, waktu turun tuh bukannya kadang kita nggak mau jual, nggak bisa jual. Kenapa? Karena tiap hari kekunci di ARB gitu. Jadi kalau ngeliat pola pergerakannya itu arah secukupnya aja, disyukuri udah nyampe target ya terbuang, atau minimal buang setengah, sisain setengah, at least setengahnya kita udah kunci profitnya gitu ya, dibandingkan nanti waktu dia balik arah turun ke bawah kita sama sekali nggak bisa jual gitu ya. Nah contoh, maka misalkan tadi di sini dia udah break, naik, hit, kena target 1, gimana? Oh dia ternyata naik lagi, naik ke target 2, hit dan tembus, ya udah kita biarin sampai target 3. Nah target 3 sini kita boleh TP. Jadi let's say ini harga 180 kali ya ke 520, mungkin 150% kali ya dalam waktu kurang lebih mungkin 2 bulan 3 bulan aja nih, 150%. Jadi apakah impossible cari apa ya gain di atas deposito? Sebenarnya enggak, selama kita bisa memanfaatkan momentum dengan kita mengerti siklus dari market gitu ya. Nah contoh lain misalkan ini Waskita yang kemarin sempat aku ada mention juga. Misalkan kita udah tahu nih, oh ini kemungkinan besar adalah akumulasi phase-nya. Benar nggak? Akumulasi nggak tahu. Apa yang akan kita lakukan? Kita menunggu sampai dia breakout. Kalau dia breakout, maka kita bisa menentukan targetnya. Yang tadi sama. Oh, 1 kali kotak, kita copy ke atas, jadi segede gini kurang lebih lah ya. Terus ini target pertama, terus ini kalau nge-swing target kedua, ini kalau nge-swing target 3. Ini bisa kita lakukan, dan sesudah kita bikin trading plan-nya gitu atau rencana kasarnya gitu ya, kita lihat ketika marketnya bergerak seperti apa, dan ketika market ini bergerak kita tinggal kawal. Selama dia naik terus ke atas dan hit target gitu ya, selama dia masih kuat kita biarin.
lalu dia hit lagi target, dia nggak turun, nggak reverse, nggak konsol, nggak break bawah, kita biarin sampai dia naik lagi ke atas gitu. Dan ingat, kalau misalkan dari bawah sini biasanya naiknya umumnya 3 kali target. Tapi kalau misalkan ada nggak yang 5 kali, 7 kali, bahkan lebih, ada, tapi jarang. Umumnya berapa banyak? Sekali lagi umumnya 3. Dan ini yang Bapak Ibu bisa manfaatkan dalam perjalanan swing trading Bapak Ibu, sehingga bisa memaksimalkan profit dalam perjalanan Bapak Ibu. Kadang kan suka bingung, mau jualnya di mana ya. Jadi misalkan contoh di sini, ini berapa ya? 700, di sini udah 1.800-an, kurang lebih 130% kali ya. Dalam waktu ini November, kurang lebih ini di Januarian kali ya, Januari Februari, jadi kurang lebih Desember, 3 bulan dapat 130%. Ya oke banget sih kalau menurut aku pribadi gitu, dapat 130%, 3 bulan simpen, duduk tenang, nggak ngapa-ngapain tuh, itu luar biasa banget sih dalam kacamata aku gitu. Jadi kalau misalkan sekali lagi kita bisa memanfaatkan golden period-nya, memanfaatkan siklus dari marketnya itu sendiri, itu nggak terlalu susah untuk kita mencari investasi di perusahaan yang tepat, gitu ya. Nah, jadi intinya apa? Setelah kita dapat nih ide-ide saham, misalkan kita kayak kemarin kita cari dari running trade, kita cari yang lagi rame apa, kita cari dari menu 1, 2, 3, 4, kita cari dari top winner, top volume, top frekuensi, yang lagi rame apa. Pastiin kita selalu untuk cek posisi harga kita ada di mana, lalu kita cek volume transaksinya seperti apa, memenuhi nggak. Misalkan 5 miliar per hari, kita cari cek support resistance terdekat, lalu kita buat trading plan, dan jangan lupa cek siklus dari marketnya itu ada di mana. Kenapa? Karena sekali lagi, siklus market ini akan selalu berulang, dari distribusi akan ke downtrend, dari downtrend akan ke akum akan ke uptrend, dari uptrend akan distribusi akan downtrend akan akumulasi akan uptrend akan distribusi, dan seterusnya, dan akan selalu berulang. Polanya akan selalu seperti itu. Kalau kita udah bisa dapetin polanya, kalau udah tahu nih, kelihatan ini akum, pasti nextnya uptrend, maka kita udah siap-siap. Dan kalau kita udah masuk di fase uptrend, kelewat early-nya di tengah-tengah, maka hati-hati, kita punya upside yang nggak terlalu gede. Kenapa? Karena akan masuk ke distribusi. Kita harus tahu, habis uptrend pasti distribusi. Nggak mungkin uptrend itu everlasting, terus nggak mungkin. Pasti akan masuk distribusi dan dia akan turun. Jadi kalau misalnya kita udah ngerti itu, harusnya dalam kita berinvestasi akan jauh lebih mudah dan bisa memaksimalkan kita punya profit. Dan terakhir, jangan pernah untuk menyerah, untuk kita selalu berlatih, kita untuk selalu bikin PR, lalu kita evaluasi kita punya trading seperti apa, di mana memang 10.000 jam ini hal yang nggak akan pernah bisa bohong. Buat aku pribadi, buat perjalanan kebanyakan trader yang sudah berhasil, mereka semua pasti akan melewati 10.000 jam ini. Jadi jangan pernah menyerah untuk bekerja keras, untuk bikin evaluasi. Itu adalah dasar dari keberhasilan yang harus memang kita lewati. Nilai atau harga yang harus kita bayarkan untuk perjalanan trading kita menjadi excellent, gitu ya. Thank you. Ada pertanyaan?